Pernah nggak kamu lihat ada orang buka usaha, semangat banget di awal, banner dipasang, stok dibeli, promosi jalan, tapi 3 bulan kemudian sepi. Masalahnya sering bukan karena dia malas, bukan juga karena dia nggak niat. Masalahnya satu, dia buka bisnis berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan riset. Padahal, bisnis yang kuat itu biasanya tidak dimulai dari kalimat, kayaknya ini bakal laku. Tapi dimulai dari kalimat, di daerah saya, orang paling sering butuh apa? Saingan saya jual apa? Harga amannya berapa? Dan celahnya ada di mana? Nah, di video ini, saya mau bongkar cara riset bisnis di daerahmu dengan cara yang sederhana, murah, dan realistis. Bukan riset ala perusahaan besar, tapi riset yang bisa kamu lakukan sendiri, bahkan kalau kamu cuma punya HP, motor, dan kemauan jalan keliling. Dan percaya deh, kadang yang bikin bisnis laku itu bukan modal besar, tapi kemampuan membaca daerah sendiri lebih jeli daripada orang lain. Sebelum lanjut, tulis di komentar, kamu tinggal di daerah seperti apa? Perumahan padat? Kampung padat? Dekat sekolah? Dekat pasar? Atau dekat kantor? Karena lokasi tempat tinggalmu itu sudah menentukan peluang bisnis setengah jalan. Saya kasih gambaran yang sangat nyata. Misalnya ada 2 orang yang sama-sama punya modal 3 juta. Orang pertama langsung beli stok. Dia bilang, pokoknya saya mau jual frozen food soalnya lagi ramai. Orang kedua nggak langsung belanja. Dia jalan dulu keliling daerahnya, dia lihat warung sekitar, tanya ibu-ibu, lihat jam ramai, cek harga, lihat siapa yang sering beli, bahkan perhatikan motor yang lewat paling ramai jam berapa. 3 bulan kemudian, hasilnya beda. Yang pertama bingung kenapa dagangannya lama muter. Yang kedua, justru mulai tahu produk mana yang pelan-pelan dicari terus. Kenapa bisa beda? Karena bisnis bukan cuma soal produk. Bisnis itu soal kecocokan antara produk dan daerah. Dan sayangnya, banyak orang terlalu cepat jatuh cinta sama produknya, sebelum jatuh cinta sama kebutuhan pasarnya. Kenapa riset bisnis di daerah itu penting? Karena tiap daerah itu punya karakter sendiri. Panduan riset UMKM menekankan bahwa preferensi konsumen lokal bisa sangat berbeda, misalnya soal rasa, kebiasaan belanja, budget, dan jenis kebutuhan harian. Daerah dekat sekolah beda dengan daerah dekat kos-kosan. Daerah perumahan keluarga muda beda dengan kampung padat penduduk. Daerah dekat pasar beda dengan daerah yang lebih banyak karyawan. Makanya jangan terlalu cepat meniru bisnis orang lain. Yang laku di kota sebelah belum tentu laku di gangmu. Yang ramai di TikTok belum tentu dibeli tetanggamu. Riset itu penting supaya kamu tahu 5 hal. Siapa yang tinggal di daerahmu, apa yang paling sering mereka butuhkan, berapa harga yang masih masuk akal, siapa kompetitor yang sudah ada, dan celah mana yang belum diisi. Kalau 5 hal ini sudah jelas, kamu jauh lebih aman saat mulai usaha. Langkah pertama, tentukan dulu mau riset apa. Kesalahan pemula paling sering, risetnya terlalu luas. Hari ini lihat makanan, besok lihat laundry, lusa tertarik sembako. Akhirnya semua dilihat, tapi tidak ada yang benar-benar dipahami. Panduan riset pasar menyarankan mulai dari tujuan riset yang jelas agar prosesnya efisien dan tidak melebar. Jadi sebelum jalan ke lapangan, tentukan dulu. Kamu mau riset, produk makanan, jasa, barang kebutuhan harian, bisnis online untuk target lokal, atau usaha rumahan. Contohnya begini, jangan bilang, aku mau cari bisnis yang cocok. Tapi bilang, aku mau tahu apakah di daerahku lebih potensial jual sarapan pagi, lauk harian, atau jasa laundry. Kalau fokusmu jelas, risetmu akan lebih tajam. Langkah kedua, baca karakter orang di daerahmu. Sekarang mulai lihat daerahmu seperti seorang peneliti, bukan sekedar tempat tinggal, tapi pasar. Perhatikan, siapa yang paling banyak tinggal di sana? Ibu rumah tangga, karyawan, anak kos, pelajar, atau pedagang. Jam paling ramai, kebiasaan orang belanja, pagi, siang, sore atau malam, mereka lebih suka belanja cepat di dekat rumah atau rela jalan sedikit untuk harga murah. Panduan riset pasar juga menekankan pentingnya mengenali target pengguna atau buyer persona secara spesifik agar hasil riset lebih akurat. Misalnya, kalau daerahmu banyak ibu rumah tangga, peluangnya bisa ke lauk harian, sayur siap masak, jajanan anak, kebutuhan rumah, atau lainnya.
Kalau daerahmu banyak pekerja, peluangnya bisa sarapan pagi, kopi pagi, makan malam praktis, laundry, jasa antar, atau yang lainnya. Kalau daerahmu banyak anak kos atau mahasiswa, peluangnya bisa makanan murah, print, laundry, produk hemat, cemilan, paket internet, atau kebutuhan harian kecil lainnya. Jadi sebelum mikir produk, pahami dulu manusianya. Langkah ketiga, observasi lapangan bukan cuma lihat sosmed. Ini penting banget. Kadang kita terlalu banyak riset dari internet, tapi lupa bahwa bisnis lokal harus dibaca dari lapangan. Beberapa panduan menyebut observasi lapangan sebagai metode utama untuk melihat perilaku pelanggan secara langsung agar lebih tajam. Apa yang harus kamu lihat di lapangan? A. Lihat warung, toko dan usaha yang sudah jalan. Perhatikan, yang ramai itu usaha apa? Yang sepi itu usaha apa? Barang apa yang paling depan? Pembeli paling sering datang jam berapa? B. Perhatikan arus orang. Apakah daerahmu ramai motor lewat? Banyak anak sekolah? Banyak orang berangkat kerja pagi? Ramai setelah maghrib? C. Amati pola belanja. Orang beli satuan atau grosir kecil? Lebih suka praktis atau lebih suka murah? Sering beli dadakan atau belanja mingguan? Jangan remehkan pengamatan sederhana. Kadang keputusan bisnis terbaik lahir bukan dari data ribet, tapi dari mata yang jeli. Langkah keempat, catat kompetitor tapi jangan takut duluan. Banyak orang lihat saingan, langsung mundur. Padahal adanya kompetitor bukan selalu tanda bisnis itu jelek, justru bisa berarti pasarnya sudah ada. Panduan riset pemula menyarankan mempelajari kompetitor untuk memahami target pasar, kelebihan produk, strategi, dan posisi bisnis kita sendiri. Yang harus kamu catat dari kompetitor: mereka jual apa? Harganya berapa? Ramainya kapan? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Dan ada komplain apa dari pelanggan? Contohnya, kalau di daerahmu sudah ada 3 penjual ayam geprek, jangan buru-buru buka ayam geprek keempat tanpa pembeda. Tapi lihat celahnya. Apakah semua jual di siang hari? Berarti malam masih kosong. Apakah semua pedas? Berarti versi non-pedas atau anak-anak bisa jadi celah. Apakah semua take away? Berarti layanan antar bisa jadi pembeda. Apakah semua mahal? Berarti paket hemat bisa masuk. Ingat, riset bukan buat menakut-nakuti kamu. Riset itu buat menemukan celah. Langkah kelima, tanya langsung ke orang tapi jangan ribet. Riset pasar itu tidak harus pakai formulir panjang. Beberapa panduan justru menyarankan survei mini 5-7 pertanyaan, wawancara singkat atau mendengarkan keluhan pelanggan secara langsung agar insight lebih tajam dan lebih murah. Kamu bisa mulai dari tetangga, ibu-ibu sekitar, teman kantor, tukang ojek sekitar, anak kos, warung terdekat. Contoh pertanyaan sederhana. Kalau pagi biasanya beli sarapan di mana? Kalau malam paling sering bingung beli apa? Di daerah sini yang kurang itu menurut ibu apa? Kalau ada lauk harian, laundry atau frozen food, kira-kira kepake dak? Harga nyaman menurut bapak atau ibu berapa? Yang kamu cari bukan jawaban sempurna, yang kamu cari adalah pola. Kalau 10 orang bilang hal yang sama, itu bukan kebetulan, itu sinyal. Langkah keenam, cek harga pasar dan budget warga. Ini langkah yang sering bikin bisnis gagal kalau dilewatkan. Riset pasar juga mencakup riset harga, karena penerimaan pasar sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara produk dan budget konsumen. Banyak orang merasa produknya bagus, tapi lupa satu hal, bagus belum tentu kebeli. Kamu harus tahu harga termurah di daerahmu, harga tengah, harga premium, dan kisaran yang paling sering dipilih orang. Misalnya kamu mau jual nasi ayam, ada yang jual Rp10.000, ada Rp12.000, ada Rp15.000. Kamu harus tahu, kalau kamu masuk di Rp15.000, apa alasan orang harus beli ke kamu? Kalau tidak ada alasan kuat, kamu akan kalah. Jadi riset harga itu bukan sekedar ikut-ikutan murah, tapi tahu posisi kamu ada di mana. Langkah ketujuh, baca review dan komentar orang. Kalau kamu mau jual produk yang sudah banyak di marketplace atau media sosial, baca review itu must. Panduan UMKM menyebut review marketplace sebagai tempat pelanggan berbicara jujur tentang keluhan, preferensi, dan standar minimal yang mereka harapkan. Contohnya, kalau kamu mau jual frozen food, lihat review frozen food serupa. Kalau kamu mau jual minuman, lihat review minuman sejenis. Kalau kamu mau jual jasa, lihat komentar orang di akun kompetitor. Kadang ide bisnis yang bagus bukan muncul dari kreativitas tinggi, tapi dari kemampuan memperbaiki hal yang paling sering dikeluhkan. Langkah ke-8, uji coba kecil, jangan langsung besar.
Ini strategi jitu yang paling aman. Banyak panduan menyarankan uji coba produk skala kecil sebelum produksi massal agar umpan balik bisa didapat cepat dan modal belum keburu habis. Jadi setelah riset, jangan langsung stok besar. Coba dulu versi mini. Contohnya, mau jual lauk, coba 20 porsi dulu. Mau jual cemilan, coba 30 bungkus dulu. Mau buka jasa, tawarkan ke 5-10 orang pertama dulu. Mau buka paket sarapan, tes seminggu dulu. Dari sini kamu lihat siapa yang beli, siapa yang repeat order, apa komentar mereka, apa yang paling disukai, apa yang harus diperbaiki. Jangan malu mulai kecil. Pebisnis pintar itu bukan yang paling cepat keluar modal besar, tapi yang paling cepat belajar dari pasar. Langkah ke-9, bikin peta peluang daerahmu. Nah, setelah observasi, tanya orang, cek kompetitor dan uji coba kecil, kamu harus simpulkan. Bikin catatan sederhana. Peluang tinggi. Usaha yang dibutuhkan rutin, saingannya belum terlalu padat, harga masih masuk, dan orang langsung paham manfaatnya. Peluang sedang, usaha yang pasarnya ada, tapi kompetitor kuat, atau butuh pembeda jelas. Peluang rendah, usaha yang kelihatan keren, tapi kurang nyambung dengan kebiasaan daerahmu. Ini penting supaya kamu tidak terjebak. Semua ide bagus. Dalam bisnis, tidak semua ide bagus cocok untuk daerahmu. Dan yang kita cari bukan ide paling keren, tapi ide yang paling mungkin menghasilkan. Strategi jitu. Rumus sederhana memilih bisnis di daerah. Saya kasih rumus gampang. Masalah sering terjadi, tambah orang siap bayar, tambah kamu bisa eksekusi, sama dengan peluang bisnis yang sehat. Jadi, kalau di daerahmu banyak orang sibuk, sering bingung makan, dan belum ada solusi praktis yang bagus, berarti peluangnya mungkin di makanan. Kalau banyak pekerja, banyak anak kos, dan laundry masih sedikit, berarti peluangnya mungkin di jasa. Kalau banyak keluarga muda, banyak anak kecil, dan kebutuhan harian sering dibeli satuan, berarti peluangnya bisa di produk rumah tangga, jajan anak, atau paket hemat. Bisnis lokal itu tidak perlu rumit, yang penting cocok. Kadang, masalah terbesar kita bukan tidak punya ide, tapi terlalu cepat jatuh cinta pada ide sendiri. Kita ingin jual sesuatu karena kita suka, bukan karena orang sekitar butuh. Padahal, bisnis adalah tentang apa yang paling mungkin orang beli berulang. Makanya, riset itu menyelamatkan kamu dari dua hal, modal habis karena salah tebak, dan kecewa karena merasa produkmu bagus tapi tidak laku. Riset bikin kamu lebih tenang, karena keputusanmu bukan asal nekat, tapi berdasarkan kenyataan di lapangan. Penutup. Jadi, kalau kamu mau mulai bisnis di daerahmu, jangan mulai dari stok. Mulailah dari jalan kaki. Keliling, lihat, catat, tanya, bandingkan, tes kecil, baru putuskan. Karena orang yang paling cepat sukses di bisnis lokal, biasanya bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling paham daerahnya sendiri. Tulis di komentar, kamu tinggal di daerah seperti apa? Dan menurutmu, usaha apa yang paling potensial di sana?